Mari kita dengar terlebih dahulu sambutan dari Kepala Sekolah KBTK Islam Al-Azhar 17 Bintaro, Ibu Tuti Selawati MPD. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Tuti. Terima kasih Bu Ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati pembicara kita semuanya, Bapak Nakoy Nanang Qasim Yusuf, motivator yang luar biasa yang alhamdulillah telah hadir pada pagi hari ini untuk memberikan motivasi kepada kita semua dalam membimbing anak-anak belajar di rumah. Yang kami hormati Ketua Jamiah dan juga seluruh pengurus Jamiah yang berinisiatif mengadakan acara ini untuk kita semuanya. Dan yang juga kami banggakan para hadirin peserta talk show pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Toddler KBTK Islam Al-Azhar 17 Bintaro bersama dengan pengurus Jamiah Toddler KBTK Islam Al-Azhar 17 Bintaro. Segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, karena hanya dengan rahmat dan izinnya jualah kita dapat menyelenggarakan acara talk show pada pagi hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menuntun kita dari kegelapan menjadi cahaya Ilahi Robbi. Dan semoga kita semua nanti adalah umatnya yang dinanti oleh Rasulullah di Telaga Al-Kautsar nanti dan bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu peserta talk show yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, acara ini diselenggarakan dalam rangka bagaimana kita semua dalam menghadapi pandemi yang telah Allah takdirkan untuk kita semuanya ini, yang pasti ada hikmahnya. Dan di mana anak-anak semuanya belajar dari rumah dengan didampingi oleh orang tua dan dibimbing oleh ibu guru dari sekolah. Bagaimana kita semuanya, ibu guru, para orang tua murid bisa memberikan pendampingan-pendampingan yang selalu membuat anak-anak merasa bahagia dengan afirmasi-afirmasi yang positif dari kita semuanya. Untuk anak-anak dapat belajar juga dengan penuh kegembiraan meskipun dari rumah. Nah, bagaimana caranya nanti? Tentunya kita akan diberikan berbagai kunci-kunci bagaimana kita bisa mengelola berbagai macam emosi yang kita rasakan sehingga tidak tertular kepada anak-anak kita ketika mendampingi mereka belajar. Dan saya tak berpanjang lebar, mudah-mudahan nanti kita semua dapat menjadi lebih bersemangat karena tidak tahu sampai kapan Allah mentakdirkan pandemi ini untuk kita. Kita lebih bersemangat, tetap memelihara rasa optimis kita semuanya dengan nanti kiat-kiat yang akan diberikan oleh Bapak Nakoy, motivator kesadaran Indonesia. Terima kasih Pak Nakoy, kami ucapkan atas kehadirannya dan kesediaannya mengisi acara kita ini. Baiklah semuanya, selamat mengikuti acara talk show ini, tetap semangat, tetap bergembira, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tuti atas sambutannya. Selanjutnya mari kita dengar sambutan dari Ketua Jamiah Toddler KBTK Islam Al-Azhar 17 Bintaro periode 2020-2021. Ibu Desi Natalia Sri Wulandari. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu Desi. Terima kasih Mbak Wina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Nakoy, nama kerennya Pak Nakoy ya Pak ya? Pak Nakoy. Saya hormati Bapak Nakoy sebagai pembicara kita hari ini. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ibu Tuti Silawati MPD, selaku Kepala Sekolah dari Sekolah KB PK Tudler 17 Bintaro. Yang saya hormati, saya sayangi Ibu Dinda Nurul Inayah MPD, sebagai guru dari sekolah kita ya Bu, Albi yang kita ini, dan sekaligus sebagai moderator ya Bu ya. Terima kasih Bu Dinda. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya lah kita bisa hadir bertatap muka di sini meskipun dalam kondisi pandemi. Tidak lupa kita haturkan salam dan salawat kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dan kita semua merasakan efek dari pandemi COVID ini. Salah satunya adalah orang tua murid dan ibu guru, yang dimana dalam kondisi ini mengharuskan kita menjadi guru bagi anak-anak kita yang bersekolah di rumah secara online. Selain sebagai guru, kita juga harus menjalankan pekerjaan kita yang sudah wajib kita lakukan setiap hari. Kondisi ini menyebabkan emosi kita menjadi tidak stabil. Untuk itu, kami dari pengurus Jamiah bersama dengan Ibu Guru mengadakan acara talkshow ini, ya Ibu Tuti, dengan tema atasi emosi orang tua selama belajar di rumah semasa pandemi. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menjadi solusi bagaimana cara kita mengatasi emosi kita di rumah. Tidak banyak yang bisa kita lakukan ibu-ibu. Kita cuma bisa berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir dan anak-anak kita bisa kembali bersekolah seperti biasa. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Desi atas sambutannya. Nah, inilah dia acara inti kita hari ini. Kayaknya saya lihat nih dari virtual ibu-ibu udah nggak sabar nih mendengarkan talk show kita hari ini ya. Memang masa pandemi ini memang menjadi tantangan tersendiri ya bagi para orang tua dalam mendampingi anak sekolah gitu. Kadang ada rasa-rasa emosi yang mau keluar gitu kan. Nah, bagaimana nih kita cara mengatasinya atau bagaimana sih tips-tipsnya? Mari kita langsung saja simak talk show hari ini, yaitu atasi emosi orang tua saat mendampingi anak sekolah di masa pandemi dengan Ibu Dinda Nurul Inayati MPD selaku moderator dan Bapak Nanang Kosim Yusuf SPD IMPFI atau yang juga sering dikenal dengan Pak Nakoy selaku pembicara atau motivator. Selanjutnya saya persilakan Bu Dinda untuk memulai talk show hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ibu Wina atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu sesi pada hari ini. Oke, sebelumnya saya mau menyapa Bapak Ibu hadirin yang ada di Zoom virtual. Jawab salam saya bareng-bareng ya, coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya Dinda Nurul Inayati. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya sesi kali ini. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mulai dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita saksikan dulu profil dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Nakoy. Silahkan.
pisau diasah oleh batu, manusia diasah oleh manusia lainnya. Itulah kalimat yang ia tuliskan dalam buku larisnya The 7 Awareness dan 1 Minute Awareness. Pria yang terlahir dari keluarga sederhana ini, ayahnya adalah petani dan tukang becak di Losari perbatasan Cirebon Brebes. Selama kuliah, ia tinggal di masjid sebagai penjaga sepatu dan petugas kebersihan di masjid. Namun, ia berhasil membuktikan kepada dunia, di usianya yang ke-29 tahun, ia berhasil memecahkan rekor muri sebagai pembicara dan motivator dengan peserta terbanyak hingga 18.000 orang di Istora Senayan pada bulan September 2009 lalu. Sekarang, alumninya sudah tersebar di Asia, seperti Hong Kong, China, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, bahkan sampai ke Paris di daratan Eropa. Pria muda ini sekarang sering tampil di Metro TV, MNC TV sebagai motivator. Dan dia juga ada di Radio Classy FM setiap hari Sabtu pagi. Bukunya sudah banyak menginspirasi ribuan pembaca dan alumninya, dari mulai The 7 Awareness, The Heart of 7 Awareness, Awareness of Ramadan, 21 Days to be Transhuman, dan 1 Minute Awareness. Buka hati dan pikiran. Berikan semangat yang luar biasa untuk menyambut motivator kita, penutur kesadaran Indonesia, Nanang Qasim Yusuf, Nakoy. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Nakoy sekarang sudah ada di tengah-tengah kita nih. Sekarang ingin memberikan suatu penyegaran bagi orang tua murid di rumah ya Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum kita memulai sesi talk show pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sesuatu nih. Alhamdulillah ya Bu Tuti ya. Jamiah kita nih pengurus Jamiah Toddler kelompok bermain TKI Sama Lazar 17 Bintaro sudah menyiapkan hadiah yang menarik ya. Hadiah yang menarik tentu saja nanti akan diberikan kepada 5 orang penanya pertama. Jadi nanti siap-siap di akhir saat sesi tanya jawab dibuka, perhatikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nakoy dan boleh sharing tentang judul yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu Atasi Emosi Orang Tua Saat Mendampingi Ananda Sekolah Selama Pandemi. Langsung saja kepada yang terhormat Bapak Nakoy, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Hari ini saya sangat bahagia sekali dan kelihatan di layar ini ibu-ibu auranya aura kasih atau kasihan ya. Karena banyak pandemi ini banyak ibu-ibu yang auranya aura kasihan ya. Dia purmi, dia juga agresif ya. Purmi itu memelas ya. Jadi kayaknya orang paling menderita menghadapi anak-anak di rumah. Yang kedua juga agresif ya, marah-marah nggak jelas ya. Bisa juga kadang-kadang ya marahin kasur, marahin sofa. Dan ini sudah menjadi ya hal yang tidak hanya di Jakarta, tapi hampir seluruh Indonesia termasuk di dunia ya. Karena pandemi ini ada teman saya mengatakan pandemi ini dirubah jadi pandemic katanya. Fun, menyenangkan, hari, mix, kita mesti move on, mix ya. Harus bisa jadi ya pribadi yang dahsyat. Dan saya melihat bahwa pandemi ini harusnya jadi 1 minute awareness untuk orang tua. Ya, karena inilah kesempatan di mana Allah menyadarkan kita bahwa kita punya tugas mulia. Ya, saya yakin bahwa ada satu tulisan saya di buku saya bahwa penghargaan, piala bisa datang dan pergi. Tapi masa anak-anak Anda tidak pernah kembali, teman-teman. Tepuk tangan dong sahabat-sahabat yang luar biasa ya. Saya punya rekor muri 18.000 orang, saya dapat sertifikat Santri of the Year, Hari Santri Nasional, saya dapat sertifikat 100 alumni UIN terkemuka. Tapi yang terbaik buat saya adalah ketika saya menemani anak-anak saya.
Saya punya anak kembar, Bu Tuti, anak kembar identik perempuan, sekarang sudah 13 tahun. Kemudian saya punya anak perempuan lagi yang sekarang 1 SD, dan anak laki-laki masih 1 tahun. Jadi saya adalah ayah dari 4 anak saya yang kemudian saya bilang ke istri saya, kamu kuliah yang tinggi, ambil S2 lagi dan sebagainya untuk anak-anak kita gitu. Karena banyak orang tua yang hebat di luar tapi di dalam rapuh gitu. Dan inilah PR besar, seolah-olah Allah sedang menyadarkan kita bahwa ya jagalah dirimu dan keluarga dari api neraka itu. Jadi kita sedang disadarkan dengan sesuatu yang nggak enak memang, tapi ini menjadi 1 minute awareness, bukan 1 minute nonsense. Ada orang tua, saya nggak sebutkan daerahnya, yang dia menangis ketika pandemi ini, waktu Ramadan sudah pandemi, kemudian jadi imam. Waktu itu kan Ramadan nggak bisa ke masjid ya. Dan dia seumur-umur nggak pernah jadi imam Ramadan. Pada saat kata ayahnya, karena anaknya sekolah Islam, kamu kata anaknya, papa dong, ini kan papa jadi imam. Tapi dia bingung, ada istrinya, ada ponakan juga ikut, akhirnya dia baca surat itu salah gitu. Dan dia masuk ke dalam kamar, dia langsung nangis, dia bilang, ya Allah, usia sudah hampir 55 tahun, tapi baca ya mimpin imam aja nggak bisa gitu. Suasana seperti itu malah menjadikan dia menemukan 1 minute awareness, membuat dia akhirnya sadar bahwa tujuan hidup dia kemana sih? Dia kumpulkan harta juga buat anak-anak gitu. Awalnya dia sempat marah kepada nggak jelas, kadang-kadang marah ke sekolah, marah ke guru, dia karena emang problem ini, karena dia belum bisa mengendalikan diri dia kan. Tapi ketika dia jadi imam dan menangis, dia langsung sadar bahwa inilah hari terbaik saya menjadi orang tua yang hebat. Gitu. Inilah hari terbaik saya jadi ayah yang teladan gitu. Jadi 1 minute awareness ini, COVID ini harus jadikan sebagai momentum kita menjadi ibu yang hebat, ayah yang hebat untuk anak-anak kita. Sehingga kemudian pendidikan itu jadi efektif karena tidak hanya guru atau sekolah, tapi orang tua juga terlibat, anak juga terlibat, dan sesuatu yang baru ibu-ibu sekalian itu memang tidak mudah. Kalau kita tadi biasanya nggak online, sekarang online pasti nggak mudah. Saya biasanya kalau kalau ibu-ibu misalnya ada pulpen, ada kertas, misalnya ibu-ibu tanda tangan 5 kali dia dengan cepat. Maka dengan cepat langsung nulis tanda tangan. Tapi kemudian coba tanda tangan lagi 5 kali dengan tangan kiri. Pasti komplain ya, karena nggak biasa. Nah ini nggak biasa, ini akhirnya otak kita cenderung menolaknya gitu. Jadi di awal ini yuk sama-sama kita jadikan pandemi ini sebagai 1 minute awareness, jadi pribadi-pribadi yang terbaik buat anak-anak kita. Karena anak-anak kita tuh butuh profile, butuh role model, butuh teladan, dan teladan itu adalah orang tuanya. Kita semua, saya pernah punya alumni ya Bu, alumni saya ini almarhum. Dia telepon saya, Pak Kiai aneh mau ketemu. Saya bilang maaf salah sambung. Pak Kiai aneh mau ketemu, salah sambung. Terakhir Pak Kiai Nakoy aneh mau ketemu. Kurung buka Uji Al-Fakir, almarhum Uji. Saya bilang Kiainya belum, Nakoy nama saya. Kalau Nanang pasti salah juga kan, pasaran kan. Saya ketemulah, kemudian dia bilang kenapa mau ketemu? Saya bilang gak usah panggil Kiai deh, panggil aja ente kayak gitu. Enggak saya panggil aja Tuan Guru gitu. Kenapa? Dia bilang aneh nonton acaranya antum di TV, ditanya oleh host kalau sedang di rumah bagaimana ngajarin anak-anak waktu buat anak-anak. Saya bilang kalau saya di rumah saya akan sholat jamaah, habis sholat jamaah saya balikkan tubuh saya menjadi seperti kepada orang lain ke anak-anak saya. Kadang-kadang anak kembar saya satu jadi MC, satu jadi pendengar, gantian kayak gitu. Jawaban saya ini ternyata betul-betul membuat almarhum speechless gitu. Dia bilang aneh keliling ke berbagai pelosok, ke luar negeri, tapi hampir nggak pernah ajarin anak-anak aneh di rumah gitu. Tolong datang ke rumah aneh di Rompoa dan dia buat gazebo, kemudian inilah setelah habis sholat subuh, saya sholat berjamaah dan saya ceramahi mereka seperti kepada orang lain gitu. Jadi ini PR besar buat kita teman-teman ya, bahwa pendidikan itu memang kita lah yang pertama kali, kemudian sekolah dan sebagainya. Dan 1 minute awareness ini memang harus diraih oleh kita, harus kita miliki agar kita kemudian berkomitmen terhadap saya akan menjadi yang terbaik. Kalau kita biarkan ini menjadi 1 minute nonsense, peristiwa seperti ini akan biasa-biasa aja, tidak ada perubahan.
Mungkin hafalan Quran pun kita nggak naik-naik selama pandemi ini. Ya, sayang kalau pandemi ini kemudian kita biasa-biasa aja. Padahal di rumah juga banyak waktu. Mungkin kita juga ya di rumah juga ya kurang kreatif. Tapi dengan adanya ini kita lebih kreatif ya. Kemudian anak juga jadi tim yang luar biasa. Dia bisa lihat role modelnya dan sebagainya. Inilah kesempatan dan saya yakin ini nggak lama. Inilah kesempatan kita untuk momen ini belum tentu ada lagi, sehingga kita jadikan sebagai momentum yang berharga buat ibu-ibu sekalian. Ini yang saya rasa menjadi 1 minute awareness sebelum nanti saya akan membahas tentang bagaimana 21 hari kita membangun keajaiban bersama anak-anak kita, Bu. Jadi anak-anak kita di rumah ini kita buat momentum yang dahsyat. Di buku saya tentang 21 Days to be Transhuman, saya riset bahwa kalau kita istiqomah 21 hari melakukan rumus yang sederhana dilakukan di rumah, itu ajaib-ajaib gitu. Karena anak-anak kita itu sebenarnya bukan lagi anak hebat, tapi anak kita itu anak yang ajaib. Ya, anak yang ajaib. Ya, saya punya anak kembar lebih ajaib lagi. Dan satu hal yang harus kita jaga, kesalahan saya sebagai ayah waktu itu, saya juga sebagai ayah juga punya kesalahan. Saya nulis buku tentang 7 kesalahan orang tua mendidik anak, termasuk saya sendiri. Waktu itu anak kembar saya pulang sebelum pandemi. Dia pulang dari sekolah, satu dapat ranking 8, satu dapat ranking 2. Nah, saya sebagai orang tua, aura kasihan atau marah kepada yang rankingnya berapa? Yang 8. Langsung muka saya juga tegang dan langsung membandingkan anak kembar saya yang 8 ini. Kamu bisa nggak sih seperti kakak kamu gitu? Karena dia satu sekolah, Bu. Langsung anak langsung masuk ke dalam kamar dan dia nangis. Langsung saya istighfar bahwa saya barusan gagal menjadi orang tua. Langsung saya ketuk kamar dia dan saya bilang namanya Ziva. Ziva, ayah minta maaf ya. Ya ayah gitu. Tadi ayah ngomong salah kayak gitu. Kemudian saya hibur dia bahwa kamu itu keturunan ayah gitu. Dia mulai senyum ya. Kok gitu ayah? Waktu ayah SD, rapot ayah merah, banyak juga nak gitu. Kalau kakak, itu keturunan bunda ya gitu. Dia mulai senyum. Oh aku kayak ayah, iya. Tapi kan ayah sayang sama nenek. Waktu ayah dapat ranking merah jelek semua, ayah belajar tiap hari, ayah nggak mau nenek malu gitu. Besoknya, dia mulai lebih rajin. Dan pada saat kelas 6 SD, yang tadi 8 itu malah nyalip kakak kandungnya beda 2 menit itu. Jadi, salah satu kesalahan terbesar orang tua termasuk saya adalah membanding-bandingkan anak. Saya yang mengalami, mungkin Bapak Ibu mungkin ngalami juga, enggak, terserah, tapi saya ngalami. Anak yang beda 2 menit, sifatnya berbeda, temperamennya berbeda, wataknya berbeda, termasuk kecerdasan berbeda. Padahal anak saya wajahnya sama. Saya pun kadang-kadang menggendong, ngangkat kakak ternyata adik. Jadi betul-betul mirip. Pertanyaannya, bagaimana anak kita yang beda 5 tahun, beda mungkin 7 tahun, kadang-kadang beda 3 tahun. Kadang-kadang ayah mengatakan, kamu bisa ngisi kayak kakak kamu, waktu kakak kamu kecil, rajin sekali. Kamu nih kayak bukan anak ayah ya kan? Langsung dia down. Makanya banyak anak-anak Indonesia tuh mentality down. Dia pinter, tapi dia kurang percaya diri. Dia pinter tapi kurang pede. Ya, ini sudah riset nasional ya. Jadi kalau mereka keluar negeri itu kadang-kadang hebat, pinter tapi kurang pede. Misalnya ada teman saya dari India lihat acara Idol, dia bilang keren ya orang Indonesia kalau nyanyi Inggris, wow, yang asli lewat kata dia. Tapi kalau suruh ngomong bahasa Inggris dia nggak pede gitu. Makanya kalau di sekolah, kuliah, dosen nanya, sudah jelas semua? Jelas Bu, ya kan jelas benar. Jadi kurang pede. Kenapa kurang pede? Karena anak-anak kita memang dia sudah down sejak kecil. Di buku saya Seven Awareness, anak-anak kita ini mendapatkan kata-kata negatif ya Bu. Sehari 426 kata negatif. Ada orang tua, nah subuh nih, lelet gitu. Ngomong lelet itu dia tujuannya sebenarnya baik, tapi tanpa sadar dia ngomong lelet gitu. Kemudian anaknya bangun sambil cuci muka, wudhu, habis wudhu, makan, nasinya nggak rapi. Ibunya sambil ngomong santai, rapi dong, kayak gitu aja nggak bisa. Ya kan, rekam lagi nggak bisa. Kemudian dia pakai kaos kaki, sepatu, ayahnya bilang, ya bener kalau sekolah ayah nih kerja banting tulang dibanting ya kan, capek nih kayak gitu, nyari uang tuh susah nak gitu. Jadi dalam anak-anak udah terbangun nyari uang tuh susah ya kayak gitu. Udah dia ke sekolah dan sebagainya, tiba-tiba dapat nilai bagus, ibunya dengan santai mengatakan,
kamu dapat 8 ya. Tadi teman ibu nelpon dapat 9 gitu. Jadi kita ini sudah terbiasa membanding-bandingkan. Anak satu bandingkan dengan anak orang lain. Anaknya dua bandingkan dengan kakaknya, adenya. Sehingga kemudian anak-anak kita ya mulai mentality down. Dan tidak semua anak punya karakter memang terbuka. Kadang-kadang dia tertutup, dia masuk ke ruang nyaman dia, dunia maya, dia main game, dan dia merasa enjoy di situ, nggak dihakimi, nggak disalahkan, dan dia bisa berjam-jam yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi hal yang harus kita sama-sama aware bahwa saya pernah mengalami itu dan segera sadar dan meminta maaf kepada anak-anak saya. Dan akhirnya anak saya terselamatkan dari mentality down. Tapi banyak orang tua yang kemudian dia merasa benar dan akhirnya ya memang anak saya yang kedua ini enggak ini Pak. Dia cerita anak saya ketiga juga enggak kayak gitu. Yang pertama tuh yang bagus, yang kedua akhirnya anak-anaknya dia sulit karena dia merasa ya dibanding-bandingkan. Dan setiap anak kita unik karena kita nggak punya ilmu tentang parenting dan tahu-tahu kita menikah, tahu-tahu punya anak, ngajar juga polanya pola duplikasi dari ibu kita, tidak semuanya benar, kadang-kadang kita tiru lagi, kadang-kadang dari mana-mana kita juga comot-comot dan sebagainya, akhirnya anak-anak kita problem di situ. Dan inilah yang kemudian harus dilakukan bersama-sama. Yang kedua, hal yang juga sangat penting adalah kalau kita ibu-ibu pengen punya anak-anak yang ajaib, kalau ketemu anak tuh harus selalu jadi penghibur yang hebat. Rasulullah SAW bahkan lagi saja ketika cucunya Hasan Hussein mengganggu atau menggangguin, Rasul malah diam sengaja. Biarkan mereka puas. Itu di hadapan Tuhan Rasul juga paham betul. Ini dunianya dunia anak-anak. Tapi ada orang tua yang ketika di rumah, kebetulan dia juga work from home, kan, laptop di kamar, tiba-tiba anak kecilnya lari-lari, masih kecil, ya gangguin lagi. Kemudian dia sebut emosi lagi. Ya, padahal itu pesan-pesan spiritual di mana Allah ingin ayahnya sehat gitu. Karena kalau kita fokus terus ke laptop, lama-lama ini sakit gitu. Sehingga Allah dorong kirim anak, selamatkan ayahmu. Dia bangun, move, gerak, ambil air atau angkat kamu, nanti bangun lagi. Ada laptop di Amerika yang setiap 30 menit langsung mati gitu. Biar kita kemudian move, gerak kemana, ambil minum atau gerak-gerak. Biar kita nggak ada efek sakit. Nah, bahkan ada orang tua yang sampai anaknya udah paham bahwa kalau ayah kerja, ibu kerja, jangan gangguin ayah. Lagi capek gitu. Sehingga dia hanya lihat di kamar, kakak besar, jangan gangguin ayah. Lagi kerja tuh lagi capek gitu. Padahal suasana kerja yang menyenangkan di rumah, diganggu anak, itu adalah sehat yang luar biasa. Tapi kalau kita kemudian ya kita belum merasakan yang namanya tadi 1 minute kesempatan belajar sambil bekerja dan bermain, itu kan momentum yang menarik sekali di rumah. Itu sangat disayangkan. Padahal anak-anak itu memang dia punya pesan-pesan spiritual, mendadak dia mecahin nabrak apa biar ayahnya ke sana. Karena banyak sekarang ini di buku saya orang tua mengalami namanya sindrom toxic success. Di kantor mikirin rumah, di rumah mikirin kantor ya. Jadi dia nggak bisa mindfulness, ya dia nggak bisa fokus. Coba sekarang bisa dilihatkan kira-kira nggak, Mas? Saya mau minta ibu-ibu tangannya ke atas semua dong. Mau tes dulu kira-kira fokusnya. Tangannya ke atas semua. Yang oke, yang tinggi semua biar kelihatan. Oke, dan saya minta semua dengarkan kata-kata saya ya. Oke, saya minta semua pegang dagu masing-masing. Dagu. Ya. Oke, tepuk tangan. Oke, dagu ya. Oke, tepuk tangan dong, teman-teman luar biasa ya. Oke, berarti masih fokus ya Pak. Jadi fokus betul ya. Itu yang saya rasa sangat penting ya, sangat penting. Dan di buku saya yang 21 Days, kalau yang itu ya, yang dibagikan di buku paling baru ya. Ini yang mungkin sekilas ada 3S yang kita bisa coba lakukan selama 21 hari buat orang tua terhadap anak-anaknya. S yang pertama adalah kita harus selalu menjaga sikap bahagia tanpa syarat. Ya, orang tua kadang-kadang seperti keadaan hari ini, kadang-kadang tadi saya katakan auranya banyak aura kasihan. Aura kasihan tuh ya tadi Purmi memelas, kemudian marah-marah, kemudian kadang-kadang juga kesel, nggak jelas ya. Coba kalau Anda keluar dari rumah atau Anda datang dari berbagai aktivitas, ketika buka mobil Anda, pasang wajah yang auranya aura kasih.
wajah yang menyenangkan sampai anak-anak lari ke Anda, ayah, bunda, itu bonus dari Allah gitu. Dikasih nutrisi jiwa. Ya, saya kalau masuk ke gerbang, anak kemarin langsung lari, ayah, bunda, rasanya lelah berhari-hari keluar itu dibayar kontan oleh anak-anak saya. Tapi ada teman saya, pas dia lagi COVID ini di PHK, dia masuk parkir mobil dia, langsung wajahnya murung, langsung anak yang paling besar SMA bilang ke adeknya, adek, jangan gangguin papa. Papa lagi capek tuh mukanya. Hari pertama dia nggak dapat pelukan. Hari kedua ngelamar kerja lagi nggak dapat lagi. Keluarga bilang, papa lama lagi capek lagi. Sampai 21 hari. Kemudian sampai berdampak kepada rumah tangga. Saya bilang ke dia, kalau pengen menyelamatkan rumah tanggamu, anak-anakmu, ya mulai setiap pulang ke rumah, walaupun udah buat kerjaan, pasang wajah yang menggembira, wajah yang menyenangkan, sampai mereka mendoakan kamu gitu. Pada saat dia turun dari mobil, langsung dia pasang wajah yang menyenangkan, anaknya langsung lari ke dia, ayah sudah kerja ya? Amin ya. Ayah dapat duit ya? Amin. Hari pertama, hari kedua, ya dia jaga itu pertama, sikap bahagia tanpa syarat. Sampai kemudian ya, dia bilang, ya Allah nikmatnya dapat keluarga yang soleh dan soleha gitu. Jadi ternyata bahasa tubuh kita ini ibu-ibu sekalian, kecepatan cahaya melebihi kecepatan suara. Pernah nggak ibu-ibu atau bapak waktu di kampung belum ke Jakarta, ada ibu bilang pinjam motor atau mobil ke paman, Anda datang paman minjem mobil dong, pamannya bilang tuh kuncinya di laci, sambil mukanya dia buang muka. Langsung kita bilang nggak jadi paman, kalau ditangkap adalah nggak boleh buka ini. Jadi muka kita ini kecepatan cahaya. Pertanyaan saya buat Bapak Ibu sekalian di rumah, setiap Anda pulang dari kerjaan ke rumah, wajah apa yang Anda pasang buat anak-anak Anda? Apakah wajah aura kasih atau aura apa? Kasihan. Ya? Sebagian auranya aura apa? Kasihan ya, semoga ini ya ini kelihatan tapi aura kasih nih buat Tuti ya. Tepuk tangan dong teman-teman hebatnya. Ya. Jadi begitu, itu S pertama, nanti kita, ini dialog dulu atau lanjut Pak? Lanjut atau dialog dulu? Lanjut ya. Lanjut, jadi S pertama adalah sikap bahagia tanpa syarat, dan bukunya juga yang akan dikasih tadi ya, bahagia tanpa syarat ya. Bahagia tanpa syarat. Yang kedua adalah sedekah. Kalau pengen punya anak-anak yang ajaib, kita mulai mempraktikkan sedekah. Di dalam Seven Wonders sedekahnya ada 5. Sedekah untuk badan, berarti kita puasa. Minimal ya Senin Kemis puasa. Kalau enggak minimal di antara itu bisa Kemis atau Seninnya ya. Tapi latihan gitu ya. Yang kedua sedekah untuk pikiran. Apa itu? Membaca buku atau menghafal Al-Quran. Ya, walaupun awalnya kalau baca buku yang baca kita, betul ya? Alias ngantuk ya. Ya. Tapi latihan terus ya 21 hari. Yang ketiga sedekah untuk hati adalah memaafkan. Karena suasana seperti itu kadang-kadang banyak ngeselin. Ya, ada teman dipinjemin nggak bayar ya kan. Kadang-kadang nyebelin ya. Ada teman disupport tapi kadang-kadang nggak bersyukur. Jadi harus punya jiwa yang memaafkan. Yang keempat, sedekah kita adalah sedekah untuk jiwa adalah duit. Jadi lakukan tanpa putus 21 hari sedekah uang itu. Walaupun kecil, besar, tapi nggak putus. Yang kelima adalah sedekah untuk anak-anak kita. Sholat malam. Jadi qiyamul lail atau sholat tahajud itu adalah sedekah untuk anak-anak Anda di masa depan. Saya Bapak Ibu sekalian, ayah saya adalah petani dan tukang beca di kampung di Brebes sana. Ayah saya nggak pernah bisa baca buku. Kenapa buku saya ada fotonya? Biar ayah saya di tulisan saya ya. Karena dia nggak bisa baca. Ya, tapi saya ingat waktu saya masih SMA, kuli pesantren, ayah saya kalau jam 2 pagi dia bangun sama ibu dan sholat malam. Dan kemudian dalam sholatnya dia menyebutkan nama saya, ya Allah, Nanang nanti sukses gitu. Kemudian saya ke Jakarta, kuliah di UIN Jakarta, karena nggak dikasih uang oleh bapak saya tinggal di Masjid Fatullah UIN selama 4 tahun. Tapi kalau saya pulang, ayah saya kata-kata sama, ya Allah, anak saya sukses, anak saya disayang oleh teman-temannya, anak saya bisa makan di Jakarta. Kayak gitu. Terus kayak gitu. Ternyata kebiasaan sholat malam ayah saya, itu bonusnya untuk saya. Karena banyak ibadah atau banyak usaha orang tua nggak langsung bonus kepada kita. Contoh adalah yang dicontohkan oleh Siti Hajar.
Ibu sekalian, Ibu Hajar atau istri Nabi Allah Ibrahim, dia mencari air dari Sofa ke Marwah, bolak-balik sampai 7 kali, berjuang terus. Ternyata yang dapat rezeki siapa? Nabi Ismail. Ketika Nabi Ismail mengetuk kakinya, ternyata keluarlah air Zam-Zam itu. Jadi banyak di antara kita, ikhtiarnya kita, usahanya kita, tapi rezeki buat anak-anak kita. Jadi kita sedekah sholat malam, lagi tidur enak, kita bangun. Lagi nyaman, kita bangun. Sedekah sholat malam. Kalau sholat malamnya kita diniatin sedekah untuk tidurnya kita dikurangi, insya Allah anak-anak kita nanti akan lebih sukses daripada kita. Ya, tapi kalau kita misalnya kebiasaannya tetap sama, ya ini PR buat kita. Karena kalau belum punya kebiasaan 21 hari, walaupun di rumah, tetap saja belum banyak perubahan. Di motivasi saya tulis bahwa di buku 1 Minute Warner, saya tulis bahwa orang gagal itu punya ribuan alasan ya Bu. Sementara orang sukses, dia hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya. Jadi buat orang tua ya, tadi sikap bahagia tanpa syarat, auranya juga praktekkan, auranya aura kasih ya. Pokoknya nggak boleh batal selama 21 hari, harus aura kasih terus. Walaupun nyebelin anaknya, pokoknya tetap di mata anak, wajah yang menyenangkan. Sampai dia mengatakan, seneng ya belajar di rumah ya, nah gitu ya. Seneng ya belajar di rumah papa gitu. Karena anak-anak ini di Indonesia mulai rindu sama sekolah. Kadang-kadang kapan masuk sekolah ya, kenapa? Papaku lebih tegas daripada guruku ya. Kangen sama bu, kenapa? Ibu kalau ngasih tugas pokoknya lebih kejam deh kayak gitu. Ya, karena ya orang tua juga mungkin nggak belajar tentang psikologi pendidikan, psikologi anak, tahu-tahu anak di rumah panik, bingung, ngeblank gimana caranya nih. Yang penting ya kan ada di medsos yang viral, ibu ngajarin Pancasila, betul ya? Sampai marah-marah ke anaknya karena gak hafal ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ya sedekah ini harus kita latih dan kita niatkan, termasuk sedekah sholat malam. Ya apalagi ibu-ibu nih punya putra-putri sudah ya ada yang besar ada yang kecil, saatnya kita ya punya kebiasaan hebat demi anak-anak kita nanti. Ya. Dan tadi udah sepakat ya hanya punya satu alasan, apa tadi? Nggak ada alasan ya. Jadi insya Allah ya. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah menjaga emosi kita, disebut dengan selalu afirmasi positif. Tadi Bu Tuti sudah membocorkan afirmasi positif itu artinya kita puasa bicara buruk tentang diri dan tentang orang lain. Jadi misalnya anak ini lagi agak nakal, kita bilang jangan kamu nakal banget sih. Habis sholat, kita ditambahkan habis sholat, habis ngaji, kalimatnya adalah alhamdulillah ya Allah, anak saya soleh. Gitu. Ya, kemudian misalnya lagi ada ujian apa, ya tantangan apa di rumah, kita lawan dengan kata-kata alhamdulillah ya Allah, ya misalnya, ya kalimatnya boleh apapun tapi yang positif. Karena biasanya kita selalu refleks setiap ada stimulus, langsung responnya tergantung kita. Oleh karena itu mesti manage itu. Ya, saya mulai praktekkan dan itu dahsyat. Tadi ada anak kembar saya di profil itu bukan karena keturunan kembar, tapi saya pengen punya anak kembar dan kemudian saya setiap habis sholat mengucapkan alhamdulillah ya Allah, saya punya anak kembar identik, sempurna dan cantik. Dan itu saya lakukan 21 hari, 3 bulan sampai setahun. Jadi ya orang yang bersyukur itu dahsyat. Itu Ustaz saya mengatakan syukur itu ada 3 kata, syakaro, shinnya adalah syukur, k-nya adalah karomah, ro-nya adalah rahmat. Jadi orang yang bersyukur itu dia bahagia, syukur, dan dia juga karomah, punya keistimewaan. Yang kedua dia dapat kasih, rahmat, dapat cinta terus. Ya, tahu-tahu mau celaka diselamatin, tahu-tahu mau dihipnotis diselamatin, dia dapat rahmat. Ya, karena selalu bersyukur. Jadi setiap bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, usaha suami lancar. Mungkin lagi jatuh nih usaha, lagi ambruk-ambruk ya. Alhamdulillah ya Allah, bisnis suami saya maju lagi. Mungkin lagi ya sebagai lagi tidur ya. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak saya hafal Al-Quran. Mungkin dia lagi malas-malasnya ya. Alhamdulillah ya Allah, misalnya kalimat-kalimat positif ini dipantulkan terus-menerus dan dilatih selama 21 hari. Nah kalau ini kita jaga, 3S ini kita rawat, insya Allah bukan hanya biasa, tapi kita akan jadi ibu atau ayah yang luar biasa ya. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman luar biasa ya. Begitu ya Bu Dinda ya.
Ini mau minum dulu, biar Ibu dulu. Oke, baik Pak, silakan Pak. Iya, luar biasa sekali tadi ya, sedikit sudah dijabarkan oleh Pak Nakoy tentang luar biasanya menjadi orang tua ternyata. Oke, Ibu kita langsung mau lanjut lagi atau mau tanya jawab dulu nih Pak Nakoy? Tanya jawab dulu ya, oke. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan membuka sesi pertanyaan pertama, sesi pertama tanya jawab, dan caranya adalah yang pertama silahkan klik raise hand dulu, lalu unmute mikrofonnya. Langsung saja sesi pertama ini kita akan menampung 3 penanya terlebih dahulu, Pak Nakoy, dipersilahkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau sharing atau mengajukan pertanyaan dulu untuk Bapak Nakoy dan iya, ini dia salah satu buku ke-11 ya Pak ya, buku ke-11 karya dari Bapak Nakoy dengan judul Unconditional Happiness. Iya, Ibu Sinta, silakan Ibu Sinta untuk di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi agak tertarik masalah yang mentality down ya Bu. Yang saya mau tanyakan gini Pak, kan katanya sebagai orang tua biasanya kita harus memuji anaknya atau memberikan pujian biar anaknya percaya diri gitu ya Pak. Cuma gimana kalau misalnya anaknya itu tidak suka dipuji gitu Pak. Kalau misalnya diberikan pujian atau hebat atau apa itu malah dia seperti marah. Apakah itu juga termasuk mentality down ya? Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Sinta. Kita tampung dulu pertanyaannya. Mungkin 2 orang bertanya lagi. Pak Irman. Silakan Bapak Irman. Untuk di unmute. Bapak Irman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ibu Irman ya. Mohon maaf ya, Bu. Oke. Ya, silakan Bu. Saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi kondisi anak yang mungkin dalam posisi bercanda atau mungkin bagaimana dia itu sering membicarakan kelemahan ibunya kepada ayahnya. Itu. Nah, itu kan posisinya kita takut posisi si ayah kalau berpikirannya negatif mungkin mengiyahkan, oh ternyata si ibu banyak kelemahannya seperti ini gitu. Bagaimana menindakinya menurut Bapak sendiri? Makasih. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Irman. Kita tampung dulu ya. Oke, yang terakhir nih di kesempatan yang pertama. Silakan dari Reza ya. Orang tua murid dari Reza. B4. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan, tadi kan kalau misalnya anak dalam proses seperti ini ada mereka yang lebih terlena dengan gadget atau game,
Terus bagaimana cara menghadapi atau memberitahu anak yang sekarang kan teknologi sudah sangat canggih. Kadang-kadang anak itu via Zoom aja dia bisa loh meminimize layar, menjadikannya sebagian jadi sebagian Zoom, sebagian layar game seperti itu. Itu gimana ngasih pengertian, misalnya sudah sekali, 2 kali, maksudnya masih aja ngumpet-ngumpet seperti itu. Sedangkan untuk anak yang usia seperti SMP kan kita nggak bagus untuk kayak memata-matai terus begitu loh. Kayaknya ngeliatin terus kondisi dia sedang apa. Terima kasih, sekian pertanyaan dari saya. Iya, terima kasih. Dan tadi kepada Ibu Sinta, Ibu Irman, dan orang tua murid dari Reza, selamat mendapatkan buku yang karya Unconditional Happiness. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terima kasih nih kepada Ibu-Ibu Jamiah yang sudah yang sudah menyiapkan hadiah yang menarik untuk orang tua murid pada hari ini. Bapak Nakoy, tadi sudah ada 3 orang bertanya. Pertama, Ibu Sinta tentang memberi pujian. Bagaimana anak yang tidak suka diberi pujian, Pak? Gitu. Silahkan, Pak. Iya, Bu, kalau memang anak kita kan laki sama perempuan, memang laki-laki itu butuh penghargaan. Ya, perempuan itu butuh butuh cinta ya. Laki-laki itu think, perempuan feel. Jadi laki-laki itu yang misalnya ya, kalau laki-laki misalnya kamu bajunya cakep ya, dia enggak terlalu itu. Tapi kalau perempuan tuh dapat banget gitu. Wow gitu, wow. Sendalanya bagus ya, wow, udah seneng. Laki-laki biasa aja, perasaan gitu loh. Jadi kita beda, laki-laki itu pakai think, perempuan pakai feel. Makanya kalau ibu butuh dipimpin rapat, gimana bapak-bapak? Saya pikir, nah itu Pak, ibu-ibu saya rasa ya kan. Ya jadi ya ini juga apakah pujiannya juga mungkin enggak sampai kepada yang dia butuhkan. Kamu ayah ya keluarga kita ini, kamu nih yang rankingnya luar biasa. Nah itu laki-laki dapat itu. Ya laki-laki memang dia penting kayak gitu. Jadi pujiannya pujian yang seperti itu, dia harga diri laki-laki itu. Tapi perempuan itu adalah pujian-pujian, sendal juga buat dia senang ya. Hal-hal itu perempuan memang butuh. Laki-laki memang kita mesti tepat apa yang dia. Contoh dia menang game. Ya mungkin buat orang tua biasa aja tuh game. Buat dia itu sesuatu wow banget itu kan. Oh kamu tadi gamenya ini ya. Aduh kalau misalnya kamu juga belajar kayak gitu. Pujian-pujian itu dia butuh. Sehingga laki dengan perempuan itu memang dari awal fitrah sudah berbeda. Ya, perempuan pakainya rasa, laki-laki pakainya pikiran. Nah, kita berikan sesuatu rangsangan yang memang dia butuhkan. Teman saya ini bukan ibu, teman saya sering terbalik gitu ya. Kadang-kadang laki-laki dia kasihnya pujian-pujian yang kayak ke perempuan anaknya gitu. Misalnya, kamu bajunya pakai ini cakep ya nak gitu. Anak itu ya mah gitu, biasa aja. Tadi kamu bolanya menang ya, wah iya mah gitu kan, dia beda jadi gitu. Nah itu pujian-pujian itu juga mesti kita lihat ya, anak kita nih laki-laki memang dia butuh harga diri. Termasuk suami juga sama kan, itu satu kan, laki-laki itu butuh harga diri. Tapi perempuannya kita sama sebagai laki-laki atau bapak yang suami yang sekarang menyaksikan, memberikan pujian kepada istri ya itu butuh ya. Tapi suami itu kadang-kadang dipuji gitu nggak nendang banget, biasa aja ya. Kemejanya bagus ya, biasa aja kayak gitu. Tadi kayaknya presentasi bagus ya. Oh ya, itu mulai tangkap dia. Tadi idenya bagus loh tadi Pak waktu makan itu soal rencana gitu. Wah ya, mulai nyambung dia. Sepatunya buat dia biasa gitu karena memang berbeda gitu. Dan saya nggak tahu beliau ini ke yang mana anaknya, tapi semoga kita sadar bahwa memang perempuan tuh feel, laki-laki think. Sehingga buatlah sesuatu yang namanya harga diri ke anak itu, anak laki-laki kita, sehingga anak kita percaya diri. Ya, anak laki-laki itu memang harus percaya diri, dia akan jadi leader, next leader buat keluarga. Jadi dia akan jadi pemimpin, buat dia pede ya, buat dia ada anak laki-laki mulai ngomong di meja makan, ayah tadi gini, udah lagi makan jangan ngomong ya kan, dia mulai kurang pede. Ya, dia ngasih ide, ayah nih sebelum olah air sudah praktekkan semua ya. Jadi akhirnya problem. Maka laki-laki, kalau ibu anak laki-laki, dia butuh pendengar yang hebat di rumah. Jadi pujian Anda adalah mendengarkan itu sudah pujian buat dia. Ketika Anda, oh gitu ya nak,
Mama kok baru tahu ya, gitu. Padahal udah tahu ya. Mama kok ini wow mendengar akte buat dia merasa dihargai oleh ibunya gitu. Itu aja dia udah lebih dari cukup gitu. Dapat penghargaan yang luar biasa, dia butuh pendengar. Dan pendengar siapa? Ibunya, ayahnya. Ibunya itu pendengar yang hebat. Ketika di mata orang tuanya dia biasa, dia mulai down, dia bilang, ayah bundaku aja nggak dengerin, gimana yang lain gitu. Akhirnya dia mulai pelan-pelan down, lama-lama akhirnya aku nggak butuh pujian, memang dia mengatakan aku nggak butuh pujian, aku butuh penghargaan, harga diri. Tapi kalau perempuan ya tentu saja butuh pujian ya. Ini yang semoga bisa dipraktekkan pelan-pelan ya, dan ya terus-menerus. Tapi kalau kemudian belum berhasil, kalau di dalam Seven Awareness, di buku saya Seven Awareness ini ada kalimat ya Bu, awareness of surrender. Menjadi orang tua juga kita harus punya ilmu ikhlas. Karena kalau nggak punya ini angka yang ke-7 dalam Seven Awareness ini. Ilmu ikhlas itu artinya kalimatnya adalah bahwa if you cannot control, surrender to Allah gitu. Anda sudah menjadi orang tua yang terbaik, jadi ibu yang luar biasa. Ini jawaban kedua juga tadi ya, ibu yang mungkin tapi anak malah kurang respect kepada Anda gitu. Harus punya ilmu ikhlas. Karena kalau enggak kita akan sakit kepada anak kita gitu. Maka salah satu metode di dalam Seven Awareness, kalau habis sholat tadi, maka kemudian afirmasikan yang positif. Kalimatnya apa? Alhamdulillah ya Allah. Anak saya bangga kepada saya. Anak saya sayang kepada saya. Kemarin saya ada peserta coaching itu, anaknya ternyata tuh sama sekali gak bangga dengan dia. Karena setiap anak yang memilih apapun, ibunya selalu gak setuju. Sampai pilih kuliah pun gak setuju. Akhirnya anak ini ikut arahan ibunya. Pada suatu hari, itu dia tulis status di Instagram itu bahwa dia benci sama ibunya. Padahal tiap hari kalau makan disuapin oleh ibunya. Jadi dia bisa main drama gitu. Kalau sama ibunya dia, tapi kemudian di teman-teman dia tulis, aku benci sama ibuku. Dia udah ngomong berbagai cara dengan cara baik-baik. Sudah saya bilang ke dia, Bu, kalau ibu sudah melakukan yang terbaik, praktekkan ilmu ikhlasnya. Ya, if you cannot control, surrender to Allah gitu. Karena nggak semua tuh orang tuh bisa kontrol. Perasaan anak, pikiran anak itu nggak bisa kontrol juga. Maka caranya kalau habis sholat, ibu mohon aja kepada Allah dengan perasaan bahagia. Bukan perasaan sedih. Karena kalau kita lihat kenyataannya, kita sholat, habis sholat tetap aja sedih. Caranya adalah, Alhamdulillah ya Allah, anak saya sayang kepada saya. Waktu ngomong itu masih nyebelin gitu anak itu. Hari pertama, hari kedua, sampai 21 hari dalam buku ini. Kemudian pada hari ke-30 itu dia bilang ke saya, ini Pak Nakoy, saya selfie sama anak saya. Dan dia minta maaf selama ini nyimpen dendam kepada saya. Hampir puluhan tahun sampai kuliah selesai baru dia ngomong. Nah itu ada, jadi ada anak yang bisa nyimpen perasaan dia kepada ibunya, pura-pura oke, tapi dia sebenarnya ada kesel gitu karena dia pengen kemana, ibunya boleh di situ. Sampai kemudian akhirnya dia tuangkan di Instagram, ibunya baru kaget, nangis. Pokoknya sejadinya, kok anak saya bisa kayak gitu. Dan sudah melakukan berbagai cara, sudah pakai terapi, sudah panggil. Anaknya ngerasa, saya nggak salah, yang salah ibu gitu. Saya bilang kalau sudah berbagai cara-cara manusia dilakukan, maka praktekkan ilmu ikhlas. If you cannot control, surrender to Allah. Pada saat menghadap Allah, ya habis sholat sebelum bangun, kita wajahnya wajah bahagia dan mengucapkan, Alhamdulillah ya Allah, anak saya soleh. Alhamdulillah Allah, anak saya baik. Waktu itu belum terjadi, tapi terus dipantulkan terus. Ya, karena Allah berfirman di Al-Quran, kenapa istiqomah itu penting? Inna qalu rabbunallah sumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah. Nah istiqomah itu kalau versi psikologi barat minimal 21 hari. Kalau versi Islam itu arba'in, 40 hari. Makanya kalau haji arba'in, yang 40 hari. Pesantren 40 hari. Tapi minimal 21 hari pun udah bagus gitu. Jadi kalau istiqomah, kemudian orang istiqomah ini akan dikirimkan malaikat kepada dia, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut dan kamu sedih. Gitu. Jadi dua penyakit ini dihindarkan kepada orang ini. Tapi Allah ngasih bonus, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah dengan surga yang Allah janjikan. Surga di dunia, surga di akhirat. Surga di dunia anak-anak soleh, suami baik, pekerjaan juga halal.
Banyak surga di dunia ini. Jadi ya kita berlatih. Kalau kemudian nggak punya ilmu ikhlas, karena kadang-kadang orang tua juga ada diuji oleh anak gitu. Kita akan mengalami namanya power struggle, lelah, rebutan energi dengan anak kita. Ya, masalahnya dia satu rumah itu lebih lelah lagi ya. Ya, sudah ngomong baik-baik belum berubah. Anda juga bingung gimana caranya. Ini sudah puluhan orang yang mempraktekkan. Saya bilang tidak semuanya yang ibu lakukan itu bisa dikendalikan. Saya pernah Bu ada anak bandar narkoba Bu. Dia bilang datang ke polisi, tolong polisi tembak anak saya Pak. Gitu. Kenapa Bu anak saya itu narkoba gitu. Kemudian dia ikut coaching, saya katakan ibu praktekkan 3S tadi kan, sikap bahagia tanpa syarat. Pas anak pulang dia senyum aja, anaknya bingung, ibu saya kenapa ya? Nah gitu. Ya, hari kedua senyum lagi, anaknya bingung juga, ibu jangan-jangan ciri-ciri mau meninggal 40 hari berubah ya. Gitu. Terus kayak gitu. Yang biasanya marah dan kesel lihat anak itu yang gak jelas itu, tapi dia praktekkan. Pokoknya ketemu anak dia pasang senyum gitu. Yang kedua dia sedekah tadi itu, 5 tadi dia sedekah. Yang ketiga habis sholat dia bilang sebelum bangun, alhamdulillah ya Allah anak saya soleh, alhamdulillah Allah anak saya ya bebas narkoba. Dan dia lakukan selama 21 hari, keajaiban itu datang. Dia nangis ketemu itu Pak Nakoy. Ternyata saya lupa selama ini menghadap Allah dengan hati yang sedih. Menghadap Allah dengan hati yang marah. Menghadap Allah dengan hati yang betul-betul merasa paling dizolimi oleh anak saya. Sekarang saya menghadap Allah dengan hati yang gembira sekali. Alhamdulillah ya Allah, anak saya soleh. Langsung sarafnya berubah semua. Kata otaknya bilang soleh itu berarti bagus. Langsung berubah wajahnya. Dan kalau ibu praktekkan dahsyat. Ya, karena hidup saya itu juga banyak ujiannya. Ya, banyak tantangannya gitu. Maka kemudian saya ingin anak kembar itu karena banyak tantangan ya. Dan itu kemudian saya lakukan ya, teman-teman luar biasa. Jadi suasana seperti ini ya, anak-anak itu memang normal, natural, dia nggak teratur, dia juga berantakan, itu memang fitrah dia ya. Tapi kemudian kita mesti punya hati yang gembira terus merawat mereka. Kalau kemudian sudah berbagai cara dilakukan kepada anak belum berubah, setiap habis sholat lakukan tadi yang namanya tadi hakul yakin. Kita yakin kepada Allah bahwa anak kita akan jadi anak yang hebat, baik, soleh dan sebagainya. Semoga begitu ya Bu, tadi yang kedua ya. Iya lanjut Pak, ke pertanyaan ketiga tadi, anak yang ketagihan gadget Pak, bagaimana cara memberi, mengingatkannya? Ya anak saya juga sama, anak saya itu juga awalnya juga adiktif kepada gadget ya. Saya pernah bilang waktu itu anak kembar saya, mulai besok jam 6 sampai jam 9 malam waktunya nggak main handphone. Oke ayah, siap ayah gitu. Waktu itu kan saya sering luar kota, belum ada pandemi ini. Tahu-tahu ada laporan masih sama Pak gitu. Ya udah, besoknya saya bilang kepada anak saya, mulai besok ayah dan bunda tidak pakai handphone jam 6 sampai jam 9 malam. Ada yang mau ikut? Ikut ayah. Ternyata paling berat kita berdua malah. Kita malah juga adiktif handphone ternyata. Tanpa sadar saya juga ternyata adiktif. Habis sholat cari handphone. Jadi ya sama-sama kita berevaluasi diri ya. Jangan-jangan ibunya pun nggak bisa lepas dari handphone ya. Jadi yang paling berat justru kita sebagai teladan itu. Nah kalau soal tadi ya Zoom dan sebagainya ya disampaikan dengan baik ya. Dan memang karena ini juga respon dari reaksi anak-anak memang beragam. Jadi guru juga harus saling memahami. Memang anak kita lagi dia sedang protes dengan keadaan ini sebenarnya. Ya kita dukung dia, kita dengarkan dia. Ya jangan langsung menghakimi. Dia sedang marah karena udah kangen sama temennya, kangen sama gurunya, sudah kangen dengan suasana sekolah. Dia baru ketemu online. Dia udah bosen dia sebenarnya. Cuman dia ya beruntung nggak lempar laptop ya kan. Ya. Jadi ya untung kan dia udah bosen, dia udah kangen banget sebenarnya sama teman-temannya. Pengen meluk, pengen main, pengen apa. Cuman ya kayak gitu harus online itu. Jadi kita paham bahwa memang dia sedang melampiaskan emosi dia. Ya, sedang melampiaskan emosi dia, maka di rumah itu harus kreatif. Harus punya kurikulum di rumah yang menyenangkan. Habis ini apa ya, selesai online sekolah itu apa nih? Terserah ya dia main handphone. Jadi saya di rumah jadwalnya, ada jadwal kita main drama, buat drama, peran-peranan drama. Ada waktu ceramah, ada waktu kita stand up komedi, kadang-kadang suruh latihan lucu. Ya anak-anak
Kadang-kadang kita latihan olahraga, lari-lari. Pokoknya dibuat aja aktivitas biar mereka menghindari handphone. Kayak gitu. Kalau enggak, ya kembali ke gadget tadi. Tapi kembali Bu, jangan-jangan kita orang tua yang pertama kali harus yang mempraktekkan. Terima kasih ya. Seperti itu. Oke, ya tadi ya Bapak Ibu sekalian, tadi pertanyaan pertama dipuji, jadi kita harus memberikan pujian yang tepat ya Pak ya ternyata ya, dan ikhlas mempasrahkan diri kepada Allah bahwa sesuatunya kembalinya kepada Allah dan yang memberikan adalah Allah, dan harus di rumah biar anak nggak bosan bisa dibuat kurikulum di rumah ya Pak agar menyenangkan untuk Ananda. Oke, baik, kita akan buka sesi tanya jawab yang kedua. Silahkan untuk dua penanya silahkan untuk raise hand dan unmute mikrofon. Silahkan. Silakan. Oh, sudah ada dua di sini dari Ibu Arifandi. Iya, silakan Ibu. Oh, Bapak ya. Mohon maaf. Bapak Arifandi, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin yang ingin saya tanyakan ada dua. Ya. Yang pertama itu mungkin anak kami itu meskipun ya sekolah dari rumah ini kan mungkin sudah dari bulan Maret, tapi sampai dengan saat ini mindsetnya itu masih kalau sekolah itu ya di sekolah. Kalau di rumah itu ya main gitu. Jadi ya konsentrasinya tuh masih ya 50-50 gitulah. Nah, ini mungkin gimana ya cara metodenya agar konsentrasinya bisa lebih fokus. Belajar sih mau, bukan yang nggak mau belajar, mau, cuman mungkin ya paling duduk nanti capek gitu, terus lari kemana ngambil mainan gitu. Meskipun belajar sih tetap mau gitu, ada tugas juga tetap mau. Itu yang pertama mungkin. Terus yang kedua mungkin sebenarnya sih bukan, kalau saya melihatnya itu PJJ ini kan ada gap gitu. Di sisi orang tua ada gap pengetahuan dan skill gitu ya. Orang tua mungkin ya orang tua tidak punya background pendidikan itu mengajar gitu ya, meskipun ya kayak saya juga beberapa kali ngajar, tapi kan yang saya ajar bukan anak TK gitu, yang saya ajar peserta diklat gitu. Jadi kan ada gap pengetahuan dan gap keahlian di situ. Sedangkan di sekolah itu punya keahlian, punya skill, tapi ada gap keadaan. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan gap ini, atau ya saya yakin itu tidak akan perfect gitu. Tapi gap itu harus diminimalisir sekecil mungkin gitu. Jadi sehingga gapnya itu menipis ya. Jadi di satu sisi orang tua tetap bisa mengajari anaknya, tapi juga sekolah juga ada mungkin ya lebih perannya juga ke anak, dan juga mungkin kalau bisa ada malah seperti transfer of knowledge gitu ke orang tua. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arifandi. Selanjutnya Ibu Dian. Silakan Ibu. Ya baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang ingin kami tanyakan adalah kebetulan saya punya anak, dia itu sebetulnya mandiri,
dan dia sangat antusias dengan hal-hal yang baru. Jadi untuk hal-hal yang baru dia selalu ingin mencoba sendiri gitu. Tapi terkait dengan PJJ ini, dia punya apa ya, kebiasaan itu gampang bosan. Jadi kalau misalnya dia ikut Zoom sebentar, langsung hilang fokus, nanti Zoom-nya itu dimain-mainin, diganti gambarnya, ataupun tiba-tiba dia mau ambil minum, ambil makan, jadi cukup kerepotan juga, dan tiba-tiba nanti setengah jam, nggak sampai 1 jam dia bilang, Bunda bosan gitu. Karena ini gimana caranya ya, karena saya juga khawatir apabila nanti dia masuk ke SD, bagaimana agar dia bisa konsentrasi dan bisa belajar optimal dan mengikuti pelajaran. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Bapak Arif Fandi dan Ibu Dian mendapatkan karya dari Bapak Nakoy dengan judul Unconditional Happiness. Tepuk tangan dulu dong. Wah, thank you. Alhamdulillah. Thank you. Selamat ya Pak, Ibu. Begitu Bapak Nakoy. Jadi Jadi Bapak ya, kita ini kalau saya melihat ya, orang tua termasuk saya ini awalnya juga sama, ego yang saya pakai ke anak-anak tuh ego orang tua. Kadang-kadang kita harus masuk ke ego anak-anak memang. Betul kata dari Bapak, anak-anak tuh egonya bermain. Makanya ketika anak orang tuh bilang, kamu nih main mulu ya nak, anaknya bilang, Bapak nih kerja mulu ya kan. Jadi memang egonya ego anak-anak ya. Maka kita mulai belajar dengan pelan, juga belajar dengan sungguh-sungguh bahwa bisa men-setting mindset kita memang masuk ke ego anak-anak gitu. Ego anak-anak itu ya contoh. Orang tua kalau nyanyi di sini senang kayak gini kan, wajahnya udah tegang ya. Anak-anak di sini senang, beda. Orang tua nyanyi dengan berbagai persoalan yang ada, hutang dan semuanya ya. Anak-anak ekspresi tanpa beban itu. Maka anak-anak kalau di PAUD di kita kan anak-anak enggak teratur, kaki kemana kok, nabrak sini, memang itulah ekspresi, memang itulah dunianya dia. Ketika masuk ke rumah semuanya aturannya ketat, jelas dan sebagainya. Nggak boleh kotor, rusak, ini itu bolehnya di mana gitu. Bolehnya di halaman ya akhirnya. Jadi ya itulah, dan saya yakin ya ini tuh ibaratnya kayak liburan lah. Kita lagi liburan yang nggak menyenangkan gitu. Ini nggak lama gitu. Jadi kita masih punya belief system bahwa ini nggak lama. Kita harus post COVID-19 harus kita prepare juga bahwa ini tuh nggak lama. Ya mungkin kita sampai kepada mereka, nah ini nggak lama ya. Kita akan ada di suasana seperti ini. Nanti tahun depan juga kamu akan kembali ke sekolah lagi. Insya Allah kita berdoa bersama. Jadi karena ini nggak lama dan ini kayak suasananya juga baru, yuk kita ya disampaikan kayak gitu sehingga dia juga sadar bahwa ini sesuatu yang baru. Yang kedua, betul tadi Bapak bahwa mindsetnya memang kita ini dunia mainan ya, dunia bermain mereka, dan kitalah yang mesti harus menurunkan tadi egonya menjadi ego ke anak-anak. Ya, makanya guru-guru di sini karena egonya anak-anak, bertemu anak-anak itu ya fun with blessing, menyenangkan. Ya, ketemu anak-anak itu sesuatu, malah sekarang yang jadi problem guru-guru karena begitu kangennya sama anak-anak itu kan. Ya, nah inilah PR kita, bisa nggak ketika ngobrol dengan anak-anak itu kita turunkan egonya dari ego orang tua, ego remaja ke ego anak-anak. Sehingga pada saat nyanyi bukan kamu nyanyi bawa laptop, ya nggak bisa ya. Anak-anak nggak bisa nyanyi, nah yuk Anda harus bisa jadilah penghibur yang dahsyat. Jadilah pemain badut terhebat buat anak-anak Anda. Bisa nggak? Karena itulah aset yang luar biasa. Ya, harta kita yang dahsyat. Dan sekarang ada di rumah dan ya memang masing-masing berbeda. Ada yang sanguin, melankolis, phlegmatis, kolerik, beda-beda kan. Tapi yang terpenting mereka itu adalah anak-anak yang mau berkembang dan dunia itu dunia main gitu, dunia main. Sehingga ya terus berlatih ya Pak ya, dan semoga kita yang menurunkan egonya, bukan kita naikkan dia jadi ego orang tua. Hampir nggak ada anak-anak, coba di Bapak di rumah, Ibu di rumah, ada nggak anak-anak lagi nyanyi di sini sambil mojok, lamun gini, nggak ada. Ya pasti anak-anak kita nyanyi ekspresif ya. Kita yang mesti beradaptasi masuk dunia mereka, bukan mereka kita paksa masuk dunia kita. Berat dan capek ya. Memang bagaimana kemudian belajar yang menyenangkan, belajar yang menggembirakan, itulah dipraktekkan di rumah.
Dan apapun bisa dijadikan sebagai media, alat, apapun, bahkan di rumah kontrakan pun yang terbatas. Kalau visi kita nggak terbatas, kita bisa meng-create sesuatu yang dahsyat. Tapi rumah yang luas, rumah yang lebar, kalau kita terbatas visinya, hati kita terbatas, itu sumpek problem gitu. Jadi itu yang mesti kita turunkan ya, dia masuk ke ego. Ego anak tuh ya bernyanyi, senang dan sebagainya kan kayak kita di sekolah Ibu ya. Kemudian yang kedua tadi buat Ibu yang di mobil ya, Bu Dia ya. Bu Dia tadi apa Ibu? Ibu Dian ini Pak, anaknya antusias sekali pada apa yang baru gitu ya, tapi gampang bosen. Nah ini bagaimana caranya Pak untuk agar konsentrasi gitu? Pertanyaan apakah anak Ibu aja? Semua termasuk anak saya kok. Pertanyaan apakah anak Ibu? Enggak, guru juga sama. Jadi ini problem bersama dan ini memang namanya lagi pandemi ya. Jadi ya, dari guru juga dituntut untuk menciptakan hal-hal yang menarik ketika di online ya kan. Kemudian anak-anak yang terpenting coba buat orang tua jadilah pendengar yang hebat buat dia. Ya bosan omong, jangan membantah dulu. Iya nak, mama juga bosan kalau Zoom. Jadilah satu grup sama dia gitu, satu geng sama anak Anda. Jangan membantah. Kamu nih bosan tuh anak teman mama 3 jam ya. Dari pagi sampai malam tuh Zoom terus, nggak bosan gitu. Nah itu udah makin marah dia. Ya, malah ibu malah masuk ke gengnya dia. Mama juga bosan nak kalau Zoom. Wah dia punya teman tuh. Oh gitu, tapi mama gini, baru masuk. Anak itu nggak suka dibuat power struggle, nggak suka. Anda masuk jadi pengikut dia aja, follower dia. Aku kalau Zoom aku nonton YouTube, mama juga sama tuh, sambil main musik, sambil ini gitu. Oh gitu mah. Tapi mama ketika guru ngomong, mama juga masuk lagi. Jadi anak itu mulai, oh ya ini sesuatu yang boleh cuma harus diarahkan. Tapi kalau dipatahkan, ya dia nggak mau cerita lagi ke mamahnya udah. Besok-besok dia nggak mau cerita ya. Jadi kita belajar juga mendengar dan masuk, jadilah follower buat dia, baru kemudian masuk. Kan di Cina itu Ibu ada filosofis gini, kalau ada orang ya petani memasak ada kodok, dia panaskan dulu kodok itunya, apinya langsung masukin, langsung lompat kodok itu. Tapi ketika ya airnya dingin, pelan-pelan dipanaskan di bawahnya, ya matang juga. Jadi kita cara kedua itu yang kita lakukan ya, kita dengan slow ya, kita masuk ke dia, terus kita juga memahami apa sih, karena wajar dan normal ya, dia bosan itu sesuatu dan ibu jangan khawatir nanti SD-nya gini, enggak juga ya, ini terjadi bukan hanya di Al-Azhar kok, semua lagi Zoom, semua lagi online semua ya, termasuk kuliah juga sama ya. Bisnis juga sama, kampus juga lagi bingung gimana yang cara menyeleksi mahasiswa. Ada rektor mengatakan sekarang penerimaan mahasiswa mulai turun. Kita nggak bisa langsung wawancara, kualitasnya turun dan sebagainya. Ya ini lagi suasana seperti ini, seperti filosofis kurva dari nyaman turun kayak gini, tapi kan mau naik kayak gini ke depan. Ya jadi lagi mau naik, ini adalah justru anak-anak kita sedang langsung mengalami yang namanya perubahan. Dia adalah agen-agen perubahan walaupun masih anak usia dini tapi sudah belajar berubah. Sehingga dia akan mulai terbiasa untuk menerima setiap perubahan apapun. Nah orang tua juga mulai praktek langsung berubah. Bukan hanya anak mahasiswa, banyak yang nggak mau wisuda sekarang ini. Karena kata dia nggak bisa Instagram, nggak bisa bawa calon, nggak bisa ya kuliah cuma wisuda online doang ya. Bayar juga sama kata mereka. Pokoknya wisuda tahun 2021 gitu. Saya bilang ke rektor-rektor, ya saya masuk training mereka, saatnya kalian menjadi pahlawan dalam sejarah ini. Bahwa kalian adalah agen perubahan yang real perubahan itu nyata. Akhirnya dia siap untuk wisuda online dan dia bangga, fokus ke wisuda, nggak fokus kepada bawaan ya kan. Dulunya fokusnya kepada samping-sampingnya kan. Dan ini terjadi, mahasiswa pengennya nanti wisuda nanti 2021 ketika nggak online. Dia berharap nggak online, ternyata online lagi gimana kan. Jadi anak-anak kita sudah terlatih melewati change, melewati perubahan yang real dan hidup memang berubah. Jadi kita sampaikan kamu adalah anak yang luar biasa, anak hebat, anak mama bangga, ibu bangga ya. Perubahan ini menjadi hal yang baik buat kamu nak ke depan dan sebagainya. Sehingga ketika ada perubahan apapun, dia sudah melewati masa-masa berat ini dan berhasil. Begitu ya Pak, begitu ya Bu. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi ya sudah, alhamdulillah sudah dijawab semua pertanyaan. Tapi satu lagi boleh nggak Pak? Ini ada di chat nih Pak Nanang, bagaimana cara menyikapi cara belajar anak yang punya tipe kinestetik di masa PJJ ini? Karena nggak bisa betah kalau nggak duduk anteng. Nah, Itu sama ya Pak ya? Ya. Iya, jadi kita yang harus memahami bahwa apa yang mereka lakukan itu memang wajar. Mungkin ya ibu-ibu nih, kalau kita cek ibu masuk ke sekolah di Al-Azhar kan sama. Ya, anak-anak sekolah, anak ibu tuh di duduk juga nggak betah kan? Ya, maka guru-gurunya kemudian membuat dia menyenangkan. Jadi anak-anak sekolah kalau belajar tuh memang nggak bisa fokus kayak kuliah, enggak, dia memang 15 menit lari, 15 menit kadang-kadang ngambil iseng sama temannya, itu memang fitrahnya dia, itu masanya dia. Ya, yang itu memang sesuatu yang wajar. Kalau misalnya video ibu guru di Al-Azhar di video di syuting atau kita lihat, oh ya ternyata anak saya juga kalau sekolah di sekolah normal juga sama tuh. Ya, kadang-kadang iseng, kadang-kadang ke toilet, kadang-kadang ini godain guru, kadang-kadang itu. Tapi buat gurunya itu hal yang wajar. Iya. Itu dunia anak-anak ya. Jadi kan ada teman saya bilang, Pak Nakoy, kenapa ya anak kucing sama anak anjing berantem terus? Saya mikir jawab, kemudian jawabannya salah Pak. Kan masih anak-anak soalnya. Iya. Karena anak kucing, anak anjing berantem namanya juga anak-anak ya kan. Jadi berantem terus anak-anak ini. Jadi dunia anak tuh nggak sama dengan kita, dan itulah dunia terbaik untuk mereka, dunia kebahagiaan. Maka kita harus masuk meresapi kebahagiaan mereka itu. Jangan sampai ya kita malah tarik mereka keluar dari kebahagiaannya, malah mereka mengalami stres, derita dan masalah di rumah ya. Semoga seperti itu teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dinda pesan untuk apa tuh tadi Pak? Bagus. Chattingnya ke atas tuh tadi. Oke. Bacakan. Iya. Diturunin sebentar Pak. Ada pesan nih untuk Pak Nakoy di chat. Silahkan. Bu Dinda pesan untuk Pak Nakoy dari Papa Rafan, acara ini sangat bagus buat kami untuk semua orang tua. Acara ini dapat berkesinambungan secara periodik, tolong disampaikan. Terima kasih periodik. Ya insya Allah, dan terima kasih atas talkshownya. Iya. Ananda Rafan, ini dari Ananda Anana Ibu Anda. Iya. Terima kasih atas talkshow yang talkshownya hari ini. It's good topic, tapi sayang dengan berbarengan dengan SD. Mungkin nanti akan dikomunikasikan lagi. Oke. Iya, jadi harus jadi nggak bisa fokus. Ya nanti dikomunikasi ulang. Oke, tapi Bapak Ibu sekalian, hadirin, materi kita pada hari ini akan dimasukkan ke dalam channel YouTube TK Islam Al-Azhar 17 Bintaro ya. Jadi masih bisa mengikuti lewat channel YouTube. Iya, insya Allah ya Bu ya, secara periodik ya Bu ya. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan, sudah kita mendapatkan afirmasi yang positif dari Bapak Nakoy dan berjalan dengan lancar pada hari ini. Kalau bisa saya simpulkan ya Bapak Nakoy, mohon izin dapat disimpulkan talkshow pada hari ini, yaitu kita jadikan masa pandemi ini menjadi 1 minute awareness. Mari menjadi orang tua yang berhasil membangun mental anak yang kuat dengan tidak membandingkan anak dengan anak yang lain. Sikap bahagia kita terapkan 3S, yaitu sikap bahagia tanpa syarat, sedekah, selalu afirmasi yang positif. Ciptakan suasana yang ceria di rumah dan menghadirkan kurikulum di rumah, luangkan waktu untuk bermain untuk anak Ananda di rumah, dan tidak ada alasan, tapi hanya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Mari kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini, Bapak Nakoy. Dan iya, Bapak Ibu sekalian, tadi sudah diinformasikan di chat bahwa Bapak Nakoy dengan Nakoy Center menyediakan untuk
kelas online ya Pak ya, dan dapatkan informasinya di Instagram dan daftarkan di Instagram. Oke, mari karena sesi yang saya jalankan ini sudah selesai, saya sebagai moderator mohon maaf lahir batin apabila ada kata atau sikap saya yang kurang berkenan. Sebelum saya kembalikan lagi kepada Ibu Wina, boleh ya Bu, Pak, saya berikan pantun sedikit Pak. Boleh ya Bapak Ibu hadirin sekalian, pantunnya adalah beli buah di kota tua. Sungguh indah dipandang mata, bersabarlah menjadi orang tua, jaga emosi demi keberhasilan Ananda tercinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang terbaik. Umun madrasatun ula, ibu adalah sekolah pertama untuk Ananda. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Wina. Silakan Ibu Wina. Baik, terima kasih Ibu Dinda dan juga Bapak Nokoy atas motivasinya hari ini. Bagaimana nih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu atas motivasi yang sudah diberikan? Bagaimana cara mengatasi rasa emosinya? Alhamdulillah ya, semoga motivasi tadi atau talk show tadi bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya robbal alamin. Dan bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin membeli buku-buku dari Pak Nako ini bisa langsung saja menghubungi Jamiah Toddler KB TK Islam Al Azhar Bintaro 17. Nah, acara selanjutnya yaitu pemberian piagam penghargaan dari Toddler KBTK Islam Al Azhar 17 Bintaro kepada Bapak Nakoy selaku pembicara pada acara talk show hari ini. Kepada Ibu Tuti kami persilakan. Iya, Bu Wina sambil menunggu persiapan untuk pemberian penghargaan, diingatkan untuk kepada Bapak Ibu hadirin sekalian yang belum mengisi daftar hadir, silahkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah ada formnya di chat. Oke, silahkan. Boleh diabadikan terlebih dahulu. Bu Desi, untuk di samping Bapak Nakoy. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Nakoy dari Jamiah. Kepada Ibu Desi selaku Ketua Jamiah, kami persilakan. Ada sedikit kenangan. Terima kasih ya. Selanjutnya pemberian kenang-kenangan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Dinda selaku moderator acara talk show hari ini. Kepada Ibu Desi kami persilakan kembali. Silakan Ibu Dinda. Untuk pemenang tadi Bu Tuti akan langsung ditandatangani oleh Bapak Nakoy. Jadi sebelum kita kirimkan, Pak Nakoy mungkin bisa memberikan afirmasi positif Pak untuk nanti saya akan tulis 3 kata-kata positif saya. Pertama sukses, kedua bahagia, ketiga saya doakan ya kaya, amin ya. Amin kaya ya hati, robbal alamin. kaya uang, kaya semua ya, kaya ilmu ya.
Demikian nanti insya Allah saya tulis tantangan saya. Ini adalah buku yang terbaru dan tadi buat Bapak Ibu sekalian, setiap hari Kamis Nako Center mengadakan webinar 21 Days to be Transhuman, 21 hari bagaimana membuat tadi keajaiban 21 hari jam 1 sampai jam 5 sore. Nanti silakan bisa gabung secara virtual dan besok ini sudah angkatan 23 angkatan. Hanya 4 jam tapi nanti akan dipandu coachingnya selama 21 hari. Kita pandu melalui tim saya selama 21 hari. Continue Pak ya, selama 21 hari. Di IG-nya Pak Nako ya Pak ya? Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Wina. Terima kasih dan saya ingin mengingatkan kembali untuk peserta virtual. Untuk peserta virtual jangan lupa mengisi link dan juga data diri di link yang sudah disediakan ada di chat. Ya. Sebelum kita menutup acara hari ini, kami persilahkan untuk Pak Nakoy untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yaqsa'u. Allahumma surna sirikal jamil, Allahumma surna sirikal jamil, Allahumma surna sirikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak kami soleh dan soleha. Alhamdulillah Allah, anak-anak kami hebat dan luar biasa. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak kami menjadi cahaya untuk kami semua ya Rahman. Alhamdulillah ya Allah, anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi di atas rata-rata. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman Rahim, kami semua menjadi manusia orang tua unggul di atas rata-rata ya Rahman Rahim. Amin, amin, amin. Kita sama-sama baca Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah. Untuk diingatkan kembali Instagram Pak Nakoy. Nakoy. Oke. Baik, alhamdulillah serangkaian acara telah kita lakukan dan kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pembicara Pak Nakoy dan juga moderator Ibu Dinda serta para peserta virtual. Terima kasih juga kepada para peserta virtual yang telah bergabung dan mengikuti acara hari ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang bisa didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah acara hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Wina pamit undur terlebih dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.